Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Amin wa ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara nikmat besar Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan untuk manusia adalah diutusnya rasul ataupun nabi kepada mereka agar manusia itu mengenal penciptanya, mengetahui penciptanya dengan sebaik pengetahuan, karena fitrah manusia itu memiliki kecondongan yang kuat untuk dekat dengan penciptanya, apalagi di saat seorang hamba merasa hidupnya itu penuh cobaan atau berada di dalam kondisi yang tidak dia sukai, dia akan merintih memanggil penciptanya. Upaya-upaya manusia untuk lebih mengenal pencipta itu dilakukan dalam bentuk ijtihad, sehingga lahirlah beragam bentuk keyakinan manusia bahwa pencipta itu bisa tunggal atau bisa lebih dari satu. Allah Subhanahu wa ta'ala atas kasih sayangnya terhadap manusia memilih dari mereka orang-orang khusus, orang-orang yang latar belakang, track recordnya itu dilihat oleh Allah baik dan layak untuk dia pilih sebagai mediator atau wasilah agar orang-orang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan di dalam pilihan, karena risalah yang beliau bawa ini risalah yang abadi, yang tidak akan ada lagi risalah setelahnya.
Jadi bebannya lebih berat. Tidak akan ada lagi manusia yang akan dipilih oleh Allah atau diangkat menjadi rasul setelahnya. Jadi tanggung jawab beliau ini lebih luar biasa. Makanya daripada rasul-rasul itu kita kenal ada namanya ulul azmi minar rusul. Orang-orang lagi yang diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rasul itu yang diistilahkan sebagai ulul azmi. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Nuh, kemudian Nabiullah Isa, serta Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan daripada ulul azmi ini punggawanya adalah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih beliau bukan dalam bentuk acakan ya, atau spekulasi, sudah ini saja. Tidak. Tetapi kata Allah bahwa walaqad ikhtarnahum 'alal ilm, dan kami telah memilihnya dengan pengetahuan. Allah tahu siapa yang layak, siapa yang cocok, siapa yang pantas untuk menjadi khatimun nabiyyin, penutup, ending daripada semua rasul, semua para nabi, dan jatuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini adalah nikmat jamaah yang berbahagia. Allah berikan beliau dan Allah berikan keistimewaan kepada beliau, dan semua yang berkaitan tentang beliau ibadah. Kita doakan beliau, kita beribadah, dan kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat, kita bertaslim kepada beliau, ibadah. Jadi semua yang berkaitan dengan beliau adalah ibadah dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta, manusia ini sudah menjadi fitrahnya, ada rasa cinta. Ada rasa cinta terhadap diri sendiri. Ada rasa cinta terhadap keluarga, fitrah. Ada rasa cinta terhadap harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Fitrah. Tetapi apabila kecintaan itu melebihi kecintaan kita kepada Nabi, maka iman kita harus dipertanyakan. Bahkan iman itu tidak sempurna. Bisa-bisa seseorang terlepas dari keimanannya hanya karena menempatkan cinta yang sudah menjadi watak dasar manusia itu salah. Kalian itu, kata Nabi, tidaklah beriman sampai kepada kualitas iman yang sempurna sehingga kalian itu mencintaiku.
melebihi kecintaan kalian terhadap apa yang kalian miliki, bahkan terhadap diri kalian sendiri. Sayyidina Umar saat mendengar hadis ini, dia terbuka kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau adalah satu-satunya orang yang sangat kucintai dari semua yang kumiliki. Mau keluargaku, mau anak istriku, mau hartaku, mau teman-temanku, jabatanku, kecuali diriku." Berarti beliau masih mencintai dirinya daripada tingkatan cinta kepada dirinya masih lebih dominan daripada cinta kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, "La ya Umar, tidak. Engkau tidak sampai kepada sebuah derajat keimanan yang benar sampai benar-benar cintamu itu kau berikan kepadaku." Lalu Sayyidina Umar berdiam sejenak, berupaya untuk mengerahkan rasa cintanya itu hanya ke satu arah, yaitu Nabi SAW. Lalu beliau berkata, "Baiklah ya Rasulullah, ketahuilah tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini kucintai melebihi kecintaanku kepadamu, bahkan melebihi kecintaan aku terhadap diriku sendiri." Lalu kata Nabi, "Al-an ya Umar, baru sekarang engkau telah sampai kepada sebuah keimanan." Ini level sahabat jemaah yang berbahagia. Level sahabat pun harus menempatkan cinta itu melebihi segala-galanya hanya kepada Nabi SAW. Sampai begitu Allah Subhanahu wa taala tempatkan Nabi kita. Tujuannya agar kita perhatikan beliau, agar pengenalan kita terhadap beliau itu sempurna. Orang bijak bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Pentingnya sekarang ini bagaimana kita kenal Nabi, agar cinta itu hangat, agar cinta itu bermakna. Tetapi kalau sebatas hanya dengar, hanya menghadiri momen-momen tertentu dalam perayaan beliau. Beliau ini 63 tahun umurnya ya. Hanya satu malam saja kita duduk lalu kita kenal, itu tidak mungkin. Butuh waktu yang panjang untuk mentadarus silsilah manaqib beliau. Dari masa kekanak-kanakan, dari masa kelahirannya, dari masa mudanya yang kaya dengan semangat dan inspirasi sehingga sangat benar firman Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan beliau sebagai tauladan, figur. Bagaimana interaksi beliau dengan keluarganya? Beliau di dalam segala limit bisa dijadikan panutan. Ini diantara juga keunikan daripada rasul-rasul lainnya. Mau sudut apa kita dapat. Beda dengan nabi lain. Kita kalau memfavoritkan Nabiullah Sulaiman,
bagus. Tetapi satu sisi, orang-orang susah tidak bisa jadikan Nabi Allah Sulaiman itu sebagai tauladannya. Karena Nabi Sulaiman tidak pernah merasakan kemiskinan. Nabi terkaya. Orang ingin mengikuti jejak atau memfigurkan Nabi Allah Isa. Luar biasa. Tetapi satu sisi tidak ada yang bisa dia ikuti, yaitu kekayaan. Nabiullah Isa itu hidup miskin. Begitu juga kefiguran orang tua. Beliau tidak kawin. Beliau tidak punya istri. Bagaimana seorang suami bisa menjadikan tauladan Nabiullah Isa, sedangkan Nabiullah Isa itu tidak punya istri? Jadi kita ini butuh tauladan yang sempurna. Dari sisi keluarga, bagaimana dia menjadi seorang bapak. Seorang bapak bisa mentauladani Rasulullah karena dia punya istri, dia punya anak. Bagaimana dia menjadi tauladan sebagai seorang suami. Rasulullah siap untuk ditauladani. Bagaimana dia menjadi seorang guru. Bagaimana dia menjadi seorang murid. Dia belajar di hadapan Jibril, menjadi seorang murid. Dia menjadi seorang guru. Dia mendidik sahabat-sahabatnya. Bagaimana dia menjadi seorang panglima di dalam peperangan, pimpinan di dalam sebuah negara. Semua sudut lengkap. Tetapi nabi-nabi lain tidak. Jamaah yang berbahagia, poinnya bahwa beliau ini anugerah yang telah diseleksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan rekomendasi untuk kita panuti, kita tauladani. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendapati dia sebaik-baik manusia, telah menempatkan dirinya sebagai manusia. Beliau tidak lepas dari status manusia, ya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan ke mereka, ya Muhammad, tidaklah aku kecuali bashar, manusia. Mithlukum, seperti kalian. Yani kalau kita itu bangga dengan anugerah Nabi Muhammad karena statusnya malaikat, ini tidak apa ya? Orang-orang akan berkata, ya iya dia malaikat. Tetapi bagaimana kebanggaan itu? Pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia berstatus manusia. Kemudian tingkatannya di sisi Allah melebihi status malaikat. Lewat proses-proses yang namanya manusia, jamaah yang berbahagia, ini dikepung oleh hal-hal yang bisa membuat kita itu jauh dari Allah. Ada syaitan senantiasa menggoda kita untuk lalai dan jauh dari Allah. Ada nafsun ammaratum bisu. Di dalam diri sendiri itu ada hawa nafsu yang kecondongannya suka menyeru kepada keburukan. Kemudian kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita yang umumnya lebih suka mengajak kepada kebatilan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mentaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini,
maka mereka akan menyesatkanmu ya Muhammad dari jalan Allah. Manusia, orang-orang di sekitar kita. Tawaran-tawaran dunia, jabatan, fulus, kemudian lawan jenis kita, syahwat kita. Aduh. Jadi memang untuk sampai kepada sebuah tingkatan yang luar biasa di sisi Allah itu membutuhkan upaya yang luar biasa, hadirin yang berbahagia. Dan itu bisa diwujudkan oleh Nabi sebagai statusnya bashar, manusia. Beliau memberikan contoh ke kita, bisa. Kau bisa. Kau bisa sampai kepada Allah. Belajar dari aku. Makanya Allah bilang, lihat itu Muhammad. Dia manusia dengan semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Kecondongan-kecondongan syahwat serta keinginan untuk mengikuti hawa nafsu, itu tabiat manusia. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Melawan hawa nafsu ini tentunya jemaah yang berbahagia tidaklah sangat mudah. Karena ini menyangkut diri sendiri. Dan ada kecondongan-kecondongan seksual, kecondongan untuk melestarikan jenis kita, kecondongan untuk kita pingin hidup. Jadi kita membutuhkan apa yang kita konsumsi. Disinilah bagaimana kita diuji oleh Allah dengan apa yang kita konsumsi. Begitu juga dengan kelestarian jenis kita. Jadi di hadapan kita ini begitu banyak cobaan-cobaan sehingga untuk sampai kepada Allah berhadapan dengan tantangan yang begitu sangat banyak. Tetapi Nabi SAW dengan statusnya bashar mampu mewujudkan itu. Puncaknya hadirin yang berbahagia, pengetahuan beliau tentang Allah sangat sempurna. Manusia ini dianugerahkan Allah akal agar mengenal pencipta. Sebagian ulama mengatakan bahwa anugerah besar, ciptaan terbesar Allah di muka bumi ini adalah akal yang Allah ciptakan. Daripada matahari, bulan dan sebagainya, akal ini yang paling hebat yang Allah ciptakan. Agar kenal Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk lebih banyak belajar. Karena kualitas kita dengan ilmu kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-orang yang diberikan pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah anugerahkan kita akal agar kita belajar. Belajar tidak harus dengan kita duduk di perpustakaan lalu atau kita sekolah. Ya, ini di antara metode belajar. Tetapi orang-orang dahulu belajarnya dengan alam. Para nabi itu dididik oleh Allah, proses belajarnya merenung. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard.
Dan demikianlah kami telah perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Liyakuna minal mukinin, agar supaya dia itu sampai kepada keyakinan yang sempurna, akal. Yani kalau kita tidak fungsikan baik akal kita, hadirun yang berbahagia, maka keyakinan ini kurang. Jadi tidak usah heran, mengapa ya saya sholat itu, saya tidak bisa rasakan kehangatan di dalam munajat saya kepada Allah. Pengetahuan kita kurang tentang Allah. Itu jawabannya. Seseorang makin mengenal sesuatu, maka dia akan tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, ini kalau masuk ke masjid gubernur, apa respon orang-orang yang kenal kepada beliau? Berbeda ya daripada orang yang tidak tahu siapa ini. Manusia biasa, biar saja dia suruh duduk, cari tempat duduk sendiri. Tapi kalau orang yang kenal, oh Pak Gop, monggo, silahkan Pak Gop, mau minum apa? Diservis. Makin kita kenal seseorang, maka makin juga kita mengapresiasi orang itu, memberikan pelayanan baik kepada orang itu. Makin kita kenal Allah, maka makin mati-matian kita akan menyembah Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan tidaklah mereka itu, kata Allah, bisa menempatkan Allah pada tempatnya. Ini pengetahuan yang Allah anugerahkan kita, akal untuk bisa mengenalnya, tidak kita fungsikan dengan baik. Rasulullah telah memberikan ketauladanan yang luar biasa bagaimana akal yang Allah berikan kepadanya dia fungsikan untuk mengenal pencipta lewat cara bertadabbur, merenung. Jadi para nabi sebelum mereka mengkualitaskan diri-diri mereka, mereka telah terkualitas lewat akal-akal mereka. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirun yang berbahagia. Kembali lagi bahwa Nabi SAW adalah nikmat terbesar bagi kita yang Allah anugerahkan. Dan nikmat itu akan sia-sia jika tidak kita gunakan semaksimal mungkin sehingga kita itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa dia itu adalah bashar, manusia yang bisa dicontohi, yang bisa ditauladani, dan Allah telah jadikan dia sebagai sosok yang layak dan tepat untuk kita tauladani. Karena beliau telah menerobos batas kemanusiaan beliau. Dan itu tentunya bisa untuk kita lakukan. Beliau dipuji oleh Allah lewat moral, akhlak dan budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tujuannya agar supaya kita membentuk kualitas diri kita lewat moral ini mengikuti beliau alaihissalatu wassalam. Itu bisa. Jangan katakan dia itu rasul. Dari sisi lain, yuha ilayya, benar bahwa beliau itu rasul di saat Allah memberikan kepadanya wahyu.
Tetapi tidak bisa kita katakan kita tidak bisa mentauladani beliau. Padahal Allah menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Dan kita tidak akan tersambung dengan beliau jika tidak ada upaya dari kita menjadikan beliau bukan hanya sekedar sosok yang kita kagumi saja, pujian-pujian sebatas ucapan saja, tanpa ada tindakan, tanpa ada upaya untuk mentauladani semua gerak-gerik beliau. Beliau ini ucapannya tauladan. Sunnah. Apa itu definisi sunnah? Ma udifa ila nabi min qaulin. Apa yang disandarkan kepada nabi daripada ucapannya, perbuatannya, ketetapan-ketetapannya, sifat-sifatnya, akhlaknya. Ini semua ranah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar supaya panuti itu, ikuti itu. Karena kita bisa sebagai status manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakan kepada mereka, jika kalian itu mencintai Allah. Qul, katakan ke mereka ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni. Nah, ini harus kita garis bawahi. Karena Allah tidak mau hanya angan-angan kosong. Allah ingin eksekusi. Karena Allah telah jadikan beliau sebagai sosok yang kita tauladani. Fattabi'uni, ikuti aku, ittiba. Ittiba sunnahnya. Sunnah yang telah kita definisikan tadi, apa yang disandarkan kepada Nabi min qaulin wa fi'lin, daripada ucapannya, daripada perbuatan-perbuatannya, wa sifatin, daripada sifat-sifatnya, wa takririn, serta takrirnya, ketetapan-ketetapannya, wa khuluqin, dan akhlaknya harus diikuti. Jika itu sudah kita ikuti, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yakni untuk mendapatkan kecintaan Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pengampunan dosa-dosa, kembali ke satu tadi, fattabi'uni, ikuti aku. Dalam upaya hidup kita ini ada bagian sunnah-sunnah yang kita terapkan. Tidak hanya sekedar pengkaguman kita kepada beliau, pengagungan kita kepada beliau, tetapi sunnah-sunnah beliau tidak pernah ada di dalam hidup kita. Upaya kita untuk lebih mengenal beliau dengan baik tidak ada. Yang lebih kita suka siapa? Mengenal biografinya pemain bola. Itu saja yang lebih kita suka. Petinju hebat. Atau mungkin tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh militer dan sebagainya. Ini saja yang lebih kita seleksi buku-buku mereka. Ada orang-orang yang saking cintanya dia terhadap Hitler, dia beli buku biografinya Hitler. Ya. Cintanya dia terhadap Bill Gates, dia beli biografi Bill Gates. Tapi biografi Rasulullah tidak ada di rumah. Buku tentang riwayat hidup Nabi tidak ada. Yani bagaimana mungkin akan ada rasa cinta di dalam diri kita
kepada beliau alaihi salatu wasalam, sedangkan kita tidak mengenalnya. Akhirnya jamaah yang berbahagia, beliau adalah anugerah yang Allah berikan ke kita. Dan beliau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita panuti, kita tauladani. Tidak ada cara terbaik sehingga kita itu bisa tersambung dengan Allah kecuali kita mengikuti semua tahapan-tahapan apa yang telah dia perbuat, baik menyangkut tata cara berbicara, tata cara bergerak, memposisikan tangannya, kakinya, atau hal-hal yang menyangkut sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, serta ketetapan-ketetapan beliau. Beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus beliau dengan dua tujuan misi terpenting. Misi pertama, kalimat tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan misi kedua, budi pekerti, akhlakul karimah, hablun minan nas innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti. Dan ini kita kenal dengan kalimat setelahnya, Muhammadun Rasulullah. Kalimat tauhid la ilaha illallah, asyhad an la ilaha illallah, dan kalimat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada kah atau pertanyaan kah? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi di depan tadi diceritakan tentang dialog antara Rasulullah dengan sahabat Umar ya. Itu saya memahaminya Rasulullah menuntut supaya Umar cintailah diriku gitu ya. Iya. Nah, kesimpulan dari saya membayangkan kalau kita saat ini kan nggak mengetahui sama sekali bentuk fisik dan seterusnya dengan Rasulullah ya. Bagaimana kita bisa mencontoh sahabat Umar itu mencintai Rasulullah seperti jika tadi saya membayangkan sahabat Umar itu mengerahkan konsentrasinya untuk di saat itu merubah gimana bisa mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, sementara kita umat yang sudah jauh dari waktunya dari para sahabat itu bagaimana bisa melakukan itu? Iya, jazakumullah. Luar biasa ini pertanyaannya. Memang tidak mudah ya, tidak mudah.
Melahirkan cinta yang tulus itu tidak mudah. Butuh tahapan, ya, butuh tahapan. Dan yang paling bisa membantu kita ya kita lebih kenal dia. Kita kenal bagaimana beliau sudah memperjuangkan kita ini untuk hidup bahagia di akhirat. Jadi, ada budi yang bisa kita balas lebih dari ini? Tidak ada. Dia perjuangkan agar supaya kita itu menjadi seorang hamba, hambanya pencipta, bukan hambanya hawa nafsu ataupun hambanya syaitan. Jadi tidak ada budi yang bisa kita balas seperti ini. Dia mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang hidup di muka bumi penuh ketentraman. Yani kenyamanan dan ketentraman ini tentunya tidak bisa diganti dengan apapun yang kita miliki. Walaupun itu harta, tidak bisa menjamin kita akan tentram. Banyak orang punya harta, bunuh diri. Jabatan pun demikian. Tidak bisa menjamin adanya ketenangan di dalam diri. Dan ini yang beliau tawarkan ke kita. Di saat kita mengikuti beliau, semuanya itu akan kita dapati. Jadi kita punya alasan mengapa kita itu cinta beliau. Dan itu harus butuh perjuangan. Baca riwayat beliau. Lihat perjuangan-perjuangan beliau. Bagaimana rasa cintanya terhadap umat ini yang begitu sangat kuat. Kerisauan beliau bahkan sampai di akhir hidup. Dedikasi beliau untuk umat ini luar biasa di hadapan Allah. Jadi kita akan lahir alasan-alasan mengapa kita itu cinta kepada beliau. Mengapa kita tempatkan prioritas cinta itu hanya kepada beliau. Setelah kita melihat jasa-jasa beliau ke kita, sangat luar biasa. Jangan hanya menjadi manusia yang pandai mencintai seseorang karena ada nikmat yang dia beri ke kita. Kita ini paling cepat ya. Kalau dikasih sesuatu, wah cintanya kita ke itu orang luar biasa. Coba kalau kita diberi rumah, luar biasa. Cinta kita, apresiasi kita, rasa syukur kita kepadanya, hanya diberi tumpangan, terima kasih banyak, luar biasa. Luar biasa. Tetapi bagaimana upaya Nabi untuk supaya ajaran ini sampai ke umatnya dengan perjuangan, dengan semua yang dia pertaruhkan, bahkan sampai nyawanya. Lalu kita tidak mau apresiasi itu. Jadi kira-kira begitu sih. Tentunya Sayyidina Umar berupaya untuk mencari alasan bagaimana cinta itu lebih terdominasi kepada Nabi daripada dirinya. Pasti dia melihat kebaikan-kebaikan Nabi yang begitu sangat banyak untuk dirinya, sehingga spontanitas dia berkata, engkau ya Rasulullah. Kita kalau mengulangi ini kebaikan-kebaikan orang ke kita, otomatis rasa cinta kita, rasa pembelaan kita kepada orang itu akan ada. Kira-kira begitu sih. Ada lagi kira-kira? Silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, Alaihissalam. menurut hemat saya, itu kalau kita perhatikan bahwa Rasulullah terakhir beliau mengatakan bahwa kutinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis, sunnahku. Kalau kita membuktikan cintaku kita kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dua perkara ini kita coba eksekusi terhadap kehidupan ini. Kemudian untuk mengingat itu setiap saat kita bersalawat kepada beliau. Alaihissalam. Kira-kira itu menurut pendapat saya. Jazakumullah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, ini antum langsung masuk ke substansi ya. Bahwa tanda sebuah kecintaan itu mengeksekusi. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, ittiba, mengikuti. Bukan hanya dalam wacana ataupun tetapi langsung masuk. Jemaah yang berbahagia, sahabat-sahabat dulu, apa yang mereka dapat? Eksekusi. Mereka tidak banyak tetep bengek, mau belajar apa semua, tidak. Dengar, buat. Dengar dari Nabi, buat. Mengapa lahir beragam hukum, berbeda-beda hukum? Contohnya ada yang berkunut, ada yang tidak. Yani ada sahabat yang tidak berkunut, ada sahabat yang berkunut. Mengapa ini bisa berbeda? Karena sahabat, apa yang mereka lihat, mereka ikuti. Mereka tidak mau banyak, ini tidak. Oh Nabi, oke, buat. Oh Nabi tidak buat, dia tidak buat. Saat ada sahabat yang meriwayatkan hadis bahwa Nabi tidak berkunut, memang di kondisi itu dia mengikuti Nabi dan tidak melihat Nabi berkunut. Tetapi mengapa ada sahabat mengatakan Nabi berkunut? Karena di saat itu Nabi juga berkunut. Jadi mereka itu mengeksekusi. Tujuannya rahmat bagi kita. Ada pilihan-pilihan kita untuk beribadah. Kita berkunut, kita dapat sunnah. Kita tidak berkunut, kita juga dapat sunnah. Beginilah para sahabat. Keyakinan mereka luar biasa. Kita tutup ya, ada cerita menarik. Abu Darda, kalau saya tidak salah ingat, dikabarkan kepadanya bahwa propertimu di pasar terbakar. Karena ada kebakaran besar saat itu. Dia berkata dengan penuh optimis, dia tidak terbakar. Datang orang lain bertakziah, ingin mau menghibur bahwa di antara kebakaran-kebakaran itu, ya, api telah melahap rumahmu, tokomu. Dia bilang dia tidak akan terbakar. Ditanya, apa kau begitu optimis? Ini api begitu besar dan sudah banyak melahap rumah-rumah di situ. Dan di antara rumah-rumah yang ada di pertengahan dan ya dikalkulasi akan terbakar, tapi kamu masih percaya dia tidak akan terbakar? Karena aku dengar Nabi berkata, barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, maka properti dia tidak akan disentuh oleh api. Itu dia amalkan. Dan dia punya keyakinan kuat, aku sudah amalkan ini. Dan Nabi sudah memberikan garansi membaca ini tidak akan terbakar. Aku yakin dia tidak terbakar. Terbukti tidak terbakar. Yani keyakinan mereka terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi, jangan tanya. Luar biasa. Jadi mereka adalah orang-orang yang cepat mengeksekusi apa yang Nabi bilang tanpa harus difikir dulu. Oh ini harus dikaji dulu. Orang sekarang kan, tunggu kita kaji dulu ya. Kita lihat relevannya dengan zaman sekarang. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Ini sudah kadar luasa guys. Ini hidup di zaman batu. Kita ini di zaman teknologi. Kita ini sudah tidak layak lagi ini sabda ini. Sampai begitu. Inilah keunggulan para sahabat, bahwa mereka tidak lambat untuk mengeksekusi apa yang Nabi instruksikan untuk mereka buat, dan mereka lihat, serta mereka punya keyakinan bahwa kebenaran itu hanya dengan mengikuti sunnah. Kebahagiaan itu hanya dengan mengikuti warisan daripada Nabi SAW. Kira-kira begitu tambahannya tuan. Finish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.